Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan ikhwah sekalian, santri Ma'had Ilmi Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita akan melanjutkan pembacaan Syarah Al-Aqidah At-Thahawiyah yang diambil atau ditranskrip dari ceramah Syekh Dr. Sa'ad bin Nasir Asy-Syitri hafizahullah taala. Dan kemarin kita telah sampai di pembahasan tentang tashbih ya, di halaman 24 dan 25 ya, tentang tashbih dan tamtsil, apa perbedaan tashbih dan tamtsil ya. Dan kita akan lanjutkan di poin berikutnya, karena ini tidak menggunakan poin jadi agak susah ya mengidentifikasinya gitu. Kalau di syarah yang lain suka ada ya, kalau ini enggak ada. Yaitu di bagian ya, selanjutnya, yaitu hayyun la yamutu qayyumun la yanamu. Ya, di bagian hayyun la yamutu qayyum la yanam. Ya, yaitu Allah adalah yang maha hidup dan tidak mati, ya, dan Allah berdiri sendiri dan tidak tidur. Berkata syarih di sini, hafizahullahu taala, qauluhu hayyun la yamutu ay annahu subhanahu indahul hayatul kamilah allati la ya'tariha naqsun wala naum. Mana dari kalimat muallif di sini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hidup yang sempurna, yang tidak diiringi dengan cacat, kekurangan maupun tidur. Allah Ta'ala mengatakan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada yang maha hidup, yang tidak mati. Dan Allah Ta'ala mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tiada sesembahan yang benar selain Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Dan Dia juga tidak diliputi mengantuk dan tidak pula tidur. Wasinatu, makna dari sinnah adalah hiya imma al-ghafwatu wan naumu al-khafif awil ibtija' min al-zahirah. Makna dari sinnah atau mengantuk adalah yaitu ya mengantuk atau tidur yang ringan, atau sekedar tidur di waktu siang atau di waktu zuhur. Fanafa jalla wa ala an nafsihi as-sinnah. Maka di sini dalam ayat ini Allah Ta'ala menafikan sifat mengantuk untuk dirinya. Jadi mengantuk itu, sinnah itu tidak sekedar mengantuk ya, namun sampai tidur, namun tidur yang ringan, tidur yang bukan tidur pulas, maka termasuk dalam makna sinnah. Fa in qala qailun halin naum sifatu naqsin au sifatu kamal. Kalau ada yang bertanya, apakah tidur itu sifat atau sebuah kekurangan ataukah sebuah kesempurnaan? Naqulu, kita katakan, binisbati lillahi jalla wa ala hiya sifatu naqsin yunazzahu anha. Kalau sifat itu dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, maka dia sifat kekurangan yang Allah disucikan dengannya, disucikan darinya. Li'annahu jalla wa ala qadirun wa la yahtaju ila rahah. Karena Allah Ta'ala maha berkuasa dan tidak butuh kepada istirahat. Ya, fabitali la yattasifu bihada li'annaha sifatu naqsin fayunazzahu anha. Maka oleh sebab itu Allah tidak disifati dengan sifat ini karena dia sifat yang kurang, ya, sifat kekurangan sehingga Allah disucikan darinya. Amma ibnu Adam fanaumu binisbati lahu ya sifatu kamalin li'annahu yahtaju ila rahah. Adapun bagi Bani Adam, bagi manusia, maka naum atau tidur adalah sifat yang sempurna karena dia memang membutuhkan istirahat.
Dan maka Bani Adam yang tidak bisa tidur, ya itu justru manusia yang sakit. Ya. Jadi yang bisa tidur itu yang normal, yang sempurna. Kemudian yang selanjutnya qauluhu qayyumun, ya, makna dari qayyum adalah yuradu biha ma'nayan. Ada dua makna di sini. Al-awwal annahu qa'imun bi nafsihi. Makna yang pertama adalah Allah berdiri sendiri. Ya, mengurusi dirinya sendiri. Nah, berdiri di sini maksudnya mengurusi dirinya sendiri, fahuwa subhanahu la yahtaju ila ahadin min khalqihi. Maka Allah tidak butuh kepada siapapun dari makhluknya. Atsani, makna yang kedua, annahu qa'imun bihawaiji ghairihi. Yang kedua maknanya adalah Allah mengurusi hajatnya atau kebutuhan, keperluan selainnya. Allah Ta'ala mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada sembahan yang benar selain Dia yang maha hidup lagi maha mengurusi makhluknya. Yakni annahu yaqumu bi nafsihi wa yaqumu bi ghairihi. Maknanya adalah Allah mengurus dirinya sendiri dan juga mengurus yang selainnya. Fahuwa qa'imun bi nafsihi qa'imun bi nafsihi muqimun li ghairihi. Ya, sama artinya ya. Sama dengan yang kalimat sebelumnya. Wa dzalika annahu ma min syai'in illa wa huwa muhtajun ila fadli rabbil izzati wal jalal. Yang demikian itu karena tidak ada sesuatu pun melainkan pasti butuh kepada karunia Allah Ta'ala yang maha memiliki keperkasaan dan keagungan. Waqad akhbarallahu jalla wa ala bi annahu ghani. Dan Allah juga telah mengabarkan bahwasanya Dia adalah yang maha kaya. Wa min muqtada ghinahu ay yaquma bi nafsihi wa la yahtaju ila ahadin siwah. Dan di antara konsekuensi kemahakayaan Allah adalah ya, Allah mengurus dirinya sendiri dan tidak butuh kepada selainnya. Ya. Sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian semua adalah butuh kepada Allah, ya, fakir kepada Allah, dan Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Ya. Faqauluhu ta'ala antumul fuqara'u ilallah fihil ma'na al-akhar lil qayyum. Maka dalam potongan ayat bahwasanya kalian semua butuh kepada Allah, maka mengandung makna lain bagi al-qayyum, yaitu bahwasanya ya wa huwa annahu subhanahu yaqumu bihawaiji khalqihi, yaitu bahwasanya ya, Allah Ta'ala itulah yang memenuhi kebutuhan makhluknya. Wa dzalika anna af'ala bani adama la yatamakkanuna min fi'liha illa bi iradatin min Allah wa masyiatin bi khalqin minhu subhanahu wa bi taufiqihi ta'ala. Yang demikian itu karena ya, perbuatan Bani Adam, perbuatan manusia itu tidak akan bisa terwujud, mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan atau atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga penciptaan dari Allah dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yunfa hadza anna lil ibadi iradatan wa fi'lan kama sayati. Meskipun dalam hal ini tentu tidak dinafikan ya adanya kehendak bagi hamba. Bukan berarti hamba tidak punya kehendak, tidak punya perbuatan sendiri ya sebagaimana yang akan dijelaskan. Ya, jadi semua yang kita lakukan itu tentu sesuai dengan kehendak Allah. Namun tidak menafikan bahwa saya hamba juga punya kehendak. Kemudian la yanamu, ya, Allah tidak tidur. Kama qala ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak diliputi ngantuk dan tidur. Wa dzalika annal 'abda yahtaju ila naumi liyuriha badanahu mimma yusibuhu minat ta'bi wal masyaqqah. Yang demikian itu karena seorang hamba membutuhkan tidur ya untuk mengistirahatkan badannya dari apa yang menimpanya berupa kecapean dan kesulitan. Ya. Wallahu jalla wa ala la yalhaquhu syai'un min dzalika wa la yahtaju ila naumin. Allah Ta'ala ya, tidaklah diliputi yang demikian. Ya. Dan Allah tidak butuh kepada tidur. Dan dalam perkataan beliau Imam Tohawi la yanam nafyun lin naumi alladhi
yuriduhu sahibuhu. Dan dalam perkataan Imam Tahawi la yanam ini ada nafyun, ada penafikan, ya, atau ada kurang apa ya, kurang tahu terjemahan yang pas ya, penafian gitu ya. Penafian bagi tidur yang dikehendaki oleh apa namanya orangnya atau pelakunya, ya. Sebagian dalam ayat la ta'khudhuhu sinatu wala naum, ya, yaitu sebagian ayat Allah tidak diliputi mengantuk dan tidur. Fayashmalu hadza aidha ma law kana an-naum qad hajama ala sahibihi biduni ay yakuna qasidan lahu. Maka juga mencakup dalam ayat ini adalah tidur yang menyerang, ya, pelakunya tanpa dia bermaksud untuk tidur. Ya, wahia ablagh mimma dzakarahul muallif. Dan ini lebih cocok, ya, daripada apa yang disebutkan oleh muallif. Jadi maknanya adalah sinah itu sesuatu yang menyerang. Dia nggak bermaksud untuk tidur, ya, tapi memang ngantuk itu menyerangnya. Sedangkan naum itu sesuatu yang juga sesuatu yang dimaksudkan untuk memang saya pengen tidur gitu ya. Seperti kalau kita waktu malam walaupun belum ngantuk kita mau istirahat. Nah, itu naum, ya. Jadi mencakup makna keduanya. Kemudian yang berikutnya khaliqun bila hajatin. Allah Ta'ala itu Maha Pencipta tanpa membutuhkan, ya. Maknanya adalah fihi itsbatul khalqi lillahi jalla wa ala. Ya. Di sini ada penetapan sifat penciptaan bagi Allah Subhanahu wa taala kama warada fi adadin minan nusus. Bagaimana yang terdapat dalam banyak nas, banyak dalil Allah Ta'ala mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika mereka bertanya, jika engkau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka tentu akan menjawab Allah. Dan juga Allah Ta'ala mengatakan wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Ya, jika kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka akan mengatakan Allah. Dan Allah juga mengatakan Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah lah pencipta segala sesuatu dan Allah lah yang memelihara segala sesuatu. Itu makna khaliq, ya. Kemudian wa qauluhu bila hajah, maknanya bila hajah adalah li'anna Allaha huwal ghaniyyu fala yahtaju ila ahadin min khalqihi. Maknanya adalah bahwa Allah itulah yang maha kaya yang tidak butuh kepada siapapun dari makhluknya. Balil khalqu humul muhtajuna ilaihi. Bahkan makhluklah yang butuh kepada Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah lah yang maha kaya dan maha terpuji. Ya. Kemudian perkataan beliau selanjutnya Imam Tahawi mengatakan raziqun bila mu'natin. Yaitu yang memberi rizki tanpa lelah, ya, tanpa lelah. Maknanya adalah ai annahu jalla wa ala huwallazi yuqaddirul arzaqa li ibadihi. Yaitu Allah lah yang menetapkan rezeki bagi hamba-hambanya wa huwallazi yakhluqu hadhil arzaq. Allah pula yang menciptakan rizki ini. Jadi Allah sudah tetapkan dan Allah juga ciptakan rizkinya. Wa huwallazi yusilu hadhil arzaq. Dan Allah juga yang menyampaikan, membuat rizki itu sampai kepada hambanya. Ya. Fal abdu mutasabbib, ya, mutasabbibun fi tahsilir rizqi lakinnahu laisa huwar raziq. Ya. Seorang hamba itu boleh jadi adalah penyebab, ya, sebab rizki, ya, sebab adanya rizki. Akan tapi dia bukanlah yang memberi rizki. Ya. Jadi dia cuma jalan rezekinya saja, ya, bukanlah yang memberi rizki. Jadi ini juga, ya, menjadi koreksi, ya, bagi orang-orang yang kemudian merasa rizkinya itu tergantung pada makhluk lain seperti misalnya kepada bos, ya, kepada presiden tertentu, kepada siapapun yang merasa bahwa seolah-olah rizki itu tergantung pada mereka. Mereka adalah sebab yang Allah bisa tetapkan sebagai sebab dan juga tidak,
ya. Sehingga tidak berharap kepada manusia tentang rizki. Falau tafaddala mutafaddil, ya, mutafaddilun ala akhar, yakunu sababan fi rizqihi wa laysa huwa ar-raziq. Maka seandainya ada seorang yang memberi, ya, sebuah karunia kepada yang lain, ya, memberi sebuah pemberian gitu ya kepada yang lain, maka dia hanyalah sebab, ya, sebab rizki, dan dia bukanlah yang memberi rizki. Wa rizqullahi wasi', dan rizki Allah itu luas. Kama qala jalla wa ala, sebagaimana yang Allah firmankan, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah memberikan rizki bagi siapa yang Allah kehendaki tanpa batas. Ya. Perbendaharaan Allah itu tidak ada batasnya. Kama anna Allah fi rizqihi lil ibadi la yahtaju ila ijtizai min ahadin. Ya, sebagaimana bahwasanya Allah itu dalam rizkinya kepada hambanya itu tidak butuh kepada membagi-bagi, tidak butuh untuk ya, tidak butuh untuk kemudian bantuan, ya, dari siapapun untuk membagi-baginya. Ya. Membagi-bagi di sini maksudnya membuat porsi-porsinya, gitu ya. Walau ukila amrur rizqi ilal ibad lalahiqahum sifatul bakhl. Ya. Kalau seandainya rizki itu kemudian, ya, perkara membagi-bagi rizki itu kemudian diwakilkan, ditugaskan kepada hamba, ya, maka tentu hamba-hamba itu akan, ya, diliputi sifat pelit, ya, sifat bakhil. Sebagaimana Allah firmankan, qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq. Katakanlah, seandainya engkau memiliki, ya, perbendaharaan, ya, rahmat Rabbku, ya, tentu kamu akan menahannya karena kamu takut mengeluarkannya, takut menginfakkannya. Wa kanal insanu qatura, dan manusia itu sangat pelit. Ya. Itu sehingga semua itu dari Allah. Ya. Takdirnya, penetapannya si fulan dapat berapa itu dari Allah, tidak diwakilkan, tidak dibantu oleh makhluk. Ya. Wa qawluhu raziqun yatadammanu annahu jalla wa ala yatasarrafu fir rizqi fayu'tihi man yasha'u wa yamna'uhu man yasha'. Dan makna kalimat beliau raziq adalah mencakup juga bahwasanya Allah Ta'ala, ya, mengatur rizki tersebut dan memberikannya kepada siapa yang Allah kehendaki dan menahannya bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah Ta'ala mengatakan, Allahu latifun bi'ibadihi. Sungguhnya Allah maha lembut kepada hambanya, yarzuqu may yasha. Allah berikan rizki, ya, bagi siapa yang Allah kehendaki. Kemudian makna kalimat bila mu'natin adalah yakni bila ta'ab. Ya, yahsulu lahu atau yahsulu lahu min razqil ibad, ya. Yaitu makna bila mu'natin adalah tanpa lelah, ya, dalam memberi rizki kepada hamba. Ya, kalau rizkin itu bendanya, ya. Kalau razq itu adalah perbuatannya, perbuatan memberikan rizki. Ya, jadi Allah tidak pernah lelah dalam memberi rizki kepada hambanya. Kemudian kita lanjutkan perkataan Imam Tahawi, mumitun, ya, mumitun yang mematikan, ya. Mumit artinya ai annahu jalla wa ala huwa alladhi yulhiqul mauta bil ibad, ya. Ya, maknanya adalah bahwasanya Allah lah yang, ya, mematikan hambanya. Wa qad waradatin nusus bi wasfi rabbil izzati wal jalal bi annahu yuhyi wa yumit. Dan banyak nas yang menyatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla, pemilik kemuliaan dan keagungan, bahwasanya dialah yang menghidupkan dan mematikan.
kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, wallahu yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ya. Wa annahu yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan sebagaimana dan Allah juga yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Ya. Wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Ya, dan Allah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa warada fi nususin ukhar bi annahu jalla wa ala yursilul malaikah wa annal malaikata humul ladzi yaqbidunal arwah. Dan dalam beberapa nas yang lain disebutkan bahwasanya Allah mengutus malaikat. Ya, dan bahwasanya malaikatlah yang mencabut nyawa. Ya, sebagaimana Allah firmankan, ya, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakanlah, ya, bahwa yang mewafatkan kalian adalah malaikat maut yang telah ditugaskan untuk kalian. Dan juga Allah Ta'ala mengatakan, walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dan kalau saja kamu melihat bagaimana orang kafir meninggal, ya, malaikat itu memukul wajah mereka dan punggung mereka. Ya. Jadi ada dua hal di sini, ya. Yang pertama, Allah dalam beberapa ayat itu dialah yang menghidupkan dan mematikan. Di sisi yang lain, yang mewafatkan itu adalah malaikat. Fakaifa najma'u bainaha. Maka bagaimana kita mengkompromikan dalil-dalil tersebut? Fanaqul, maka kita katakan, innal mansuba lil malaikati huwa tasabbub bi amrillah. Ya. Kita katakan bahwasanya yang dinisbatkan kepada malaikat adalah mereka hanyalah menjalankan perintah Allah. Ya. Mereka hanya menjadi sebab saja. Fahumul ladzi yubashiruna bitadbirillahi wa qadarihi wa khalqihi. Maka mereka lah yang langsung, ya, menjalankan apa yang Allah atur dan juga menjalankan apa yang Allah takdirkan dan yang Allah ciptakan. Ya. Wa ammal mumitu ala jihatil haqiqah fahuwa Rabbul Izzati wal Jalal. Adapun yang secara hakiki mematikan, ya, itulah Allah, ya, yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Wa huwal muhyil mumit. Dan Allah lah yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Jadi tidak bertentangan sama sekali, ya, bahwasanya malaikat hanya menjalankan tugas dari Allah dan bukan mencabut nyawa secara sendiri-sendiri, ya. Fa in qala qailun ba'dun nususi fiha ifradul malak al-muwakkal bil maut kama fi qoulihi ta'ala qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bihim. Wa ba'dun nusus fiha al-jam'u kama fi qoulillahi ta'ala hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna. Kalau ada yang mengatakan seperti ini, dalam beberapa nas disebutkan bahwasanya yang mencabut itu, ya, malaikat tunggal saja, satu malaikat saja yang diutus untuk mencabut nyawa. Ya, sebagaimana firman Allah, katakanlah yang mewafatkan kamu adalah malaikat maut yang ditugaskan untukmu. Dan dalam nas lain dikatakan ada banyak, ya, ada banyak. Sebagaimana dalam firman Allah, hatta idza jaa ahadukum, sampai ketika datang kepadamu maut, maka utusan kami mewafatkannya. Karena rusul di sini adalah jamak, ya.
Kalau tunggal rasul ya, kalau jamak rusul. Berarti ini jamak. Kok jamak kok bareng kok banyak yang mencabut, padahal ahadakum ya. Padahal cuma salah satu dari kalian ya, tapi kok yang mewafatkan banyak. Ya. Yuqal, maka kita jawab, innal muwakkalina bil mauti jama'atun. Sesungguhnya yang ditugaskan untuk mencabut nyawa itu banyak. Ya. Famarrotan yunsabul amru ila qaidihim wa ru'usihim wa huwa malakul maut. Kadangkala dinisbatkan perkara tersebut kepada pemimpin mereka, ya, rois mereka, yaitu malakul maut. Wa marrotan yunsabu ilal jamaah kulliha. Dan kadangkala dinisbatkan kepada mereka semua. Ya. Artinya ya banyak malaikat maut. Ya. Jadi jamaatun ada beberapa, ada banyak. Jadi kadangkala dinisbatkan kepada pemimpinnya, kadangkala dinisbatkan kepada mereka semua. Ini dalam rangka menjamak nas-nas tentang pencabutan nyawa yang kadangkala disebutkan Allah, kadangkala disebutkan malakul maut, kadangkala disebutkan ya rusul, banyak utusan. Ya. Kemudian, nah ini sebenarnya satu kalimat ya, mumitun bila makhofah. Ya. Allah itu mematikan tanpa rasa takut, nah, tanpa takut kepada siapapun. Maknanya adalah ai annallaha jalla wa ala yuqaddiru al-aqdara 'alal ibadi biduni ayyakuna khaifan minhum. Maknanya adalah bahwasanya Allah taala menetapkan takdir terhadap hamba-hambanya tanpa takut sedikit pun kepada mereka. Sawaun al-aqdar al-mu'limah au ghairaha. Sama saja apakah itu takdir yang menyakitkan ataukah yang selainnya. Allah tidak takut. Fa innahu jalla wa ala al-qawi al-qadir fala yu'jizuhu syai'un. Karena Allah taala itu yang maha kuat dan maha berkuasa dan tidak ada yang melemahkan Allah. Ya. Wa min thamma fala yakhafu min ahadin min khalqihi. Maka dari situ ya tidak ada Allah tidak takut kepada siapapun dari makhluknya. Ya. Kemudian yang selanjutnya ba'ithun bila masyaqqah. Allah membangkitkan tanpa kesusahan. Ya. Kita mulai dari pembahasan kata ba'ith. Ya. Qauluhu ba'ithun al-muradu bil ba'thi ihya'ul arwahi ba'da mautiha. Yang dimaksud dengan kebangkitan adalah menghidupkan ruh setelah matinya. Waqad tawataratin nusus bi itsbatil ba'tsi wa wujudi yaumin lil hisabi wal iqab. Dan nas-nas itu telah mutawatir, telah sangat banyak sekali ya, sampai derajat mutawatir yang menetapkan kebangkitan dan adanya hari untuk perhitungan dan pembalasan atau hukuman. Sebagaimana yang Allah firmankan, ya, wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Dan orang-orang mati Allah akan bangkitkan mereka kemudian hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Dan juga Allah taala mengatakan wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Dan bahwasanya Allah itu membangkitkan semua yang dikubur. Ya. Dan Allah juga mengatakan yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh. Dan Allah membangkitkan mereka semua. Dan Allah kabarkan kepada mereka apa yang mereka kerjakan selama di dunia. Dan Allah menghitung, ya, menghisab mereka, menghitung mereka, ya, walaupun mereka sudah lupa, ya, tapi Allah tetap mengetahuinya dan memperhitungkannya. Jadi ini tentang kebangkitan, ya, yang tidak seorang pun di antara kita yang mengingkarinya, insya Allah, ya, tidak mungkin ya, karena ini sudah sangat-sangat mutawatir. Ya, dan orang yang mengingkari kebangkitan maka dia kafir, jelas. Ya, ya seperti orang-orang sebagian orang yang mengatakan you only live once.
Ya, ente cuma hidup sekali. Ini salah ya. Salah besar. Kita enggak kalau hidup sekali terus kemudian dia maksudnya pengen ya ambil senang-senang aja gitu ya. Yang disingkat dengan YOLO gitu ya. You only live once gitu. Ini suatu slogan yang menyesatkan yang tidak selayaknya kita ya mengucapkannya. Kemudian qauluhu bila masyaqqah ya, tanpa kesusahan ai annahu yab'atsun nas biduni ayyakuna alaihi ayyu masyaqqatin au kalafah fi hadza. Maknanya adalah bahwasanya Allah itu yab'atsun nasa, membangkitkan manusia tanpa adanya kesusahan ataupun beban dalam membangkitkan manusia. Li'anna amrahu subhanahu bikun fala masyaqqata fi dzalik. Karena Allah itu ya perkaranya cukup mengatakan jadilah. Ya, maka tidak ada kesulitan sama sekali. Waqad waqad bayyanatin nusus ya. Dan nas-nas telah menjelaskan annal khaliqa fi awwalil amri la ya'suru alaihi i'adatul khalq. Ya. Dan ya, nas-nas telah menjelaskan bahwasanya sang pencipta yaitu Allah ya, ketika Allah itu menciptakan di awal pertama kali, maka itu tidak sulit ya untuk kemudian mengulanginya, mengulangi penciptaan. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dan dialah Allah yang memulai penciptaan, kemudian Allah mengulanginya, dan itu lebih mudah bagi Allah, dan itu lebih ringan, ya, lebih ringan. Walahul matsalul a'la, dan Allah yang memiliki sifat-sifat yang tinggi, ya, fis samawati wal ardi, di langit dan langit-langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan Allah lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wassawabu annal ba'tsa yakunu lil arwahi wal abdan. Dan yang benar adalah bahwasanya pembangkitan manusia itu mencakup ruh dan juga badan. Jadi nanti memang betul-betul berikut dengan badannya, karena dalam hadis dikatakan ya, nanti akan tumbuh ya, akan tumbuh manusia itu akan dibangkitkan dalam kondisi dengan badannya. Ya, mereka juga berkeringat dan lain sebagainya. Ya, jadi bukan sekedar ruh ya. Wa yadullu ala dzalika. Nah, ini ada hadisnya, ini mungkin salah satu hadis saja ya. Ya, di antara hadis lain yang sudah saya sebutkan tadi tentang ya bahwasanya manusia nanti berkeringat dan seterusnya itu ya. Wa yadullu ala dzalika haditsu alladzi ahraqa nafsahu. Dan yang menunjukkan hal ini adalah hadis tentang orang yang membakar dirinya sendiri. Faqad akhbaron Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi SAW kabarkan, kana rajulun yusrifu ala nafsihi. Ada seorang laki-laki yang dia melampaui batas, ya, dia mendolimi dirinya sendiri. Ya, berarti dia orang yang banyak dosa. Ya. Falamma hadarahul mautu qala li banihi. Ketika dia sudah mau meninggal, maka dia berpesan kepada anak-anaknya, idza ana muttu fa ahriquni. Kalau aku mati, maka bakarlah jasadku. Tsumma bhanuni. Kemudian tumbuk ya arang yang tubuhku yang sudah jadi arang. Ya. Hancurkan. Tsumma dzarruni fil rih. Kemudian sebarkanlah di udara. Ya. Fa wallahi, maka demi Allah, la in qadara alayya rabbi la yu'adzibanni 'adzaban ma 'adzabahu ahadan. Maka demi Allah, kalau memang Allah itu mampu ya berkuasa atasku ya, maka dia akan betul-betul mengazabku dengan azab yang tidak pernah diberikan kepada siapapun. Falamma mata, maka ketika dia mati, fu'ila bihi dzalika, maka anak-anaknya melakukan hal tersebut. Ya, melaksanakan perintahnya, fa'amarallahu al-ardha, maka kemudian Allah perintahkan bumi, faqala ijma'i ma fiki minhu. Wahai bumi, kumpulkan apa yang ada padamu dari orang ini, ya, yang tercecer semua, yang sudah di udara segala macam, kumpulkan. Fa'alat, maka bumi melakukannya, fa idza huwa qa'imun
Ya, maka dia kemudian sudah kembali seperti semula. Faqala ma hamalaka ala ma sona'ta. Kata Allah, apa yang membuatmu melakukan hal itu? Kok pakai bakar-bakar segala, buang abu segala macam. Ya. Qala ya Rabbi, ya, khasyatuka. Wahai Tuhanku, semua itu karena aku takut kepadamu. Karena dia ya yusrifu ala nafsi, dia banyak berbuat dosa. Ya. Sehingga dia melakukan hal itu. Dia nggak mau diadab, jadi dia pengennya udah jadi debu aja gitu ya. Ya, karena dia didasari oleh takut kepada Allah, faghfara lahu. Maka pun Allah pun mengampuninya. Padahal dia sudah meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan la in qadara alayya rabbi. Kalau memang Allah itu mampu mengadabku. Nah, tapi karena takutnya begitu besar kepada Allah sehingga dia melakukan itu, maka Allah pun mengampuninya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya jasad itu juga ikut nanti dibangkitkan. Ya. Wal maqsudu annal ba'tsa hunaka kana li ruhihi wa li jasadihi. Maknanya adalah bahwasanya kebangkitan di sini mencakup ruh dan jasadnya. Wa qad jumi'at ajza'u jasadihi. Dan jasad itu yang di kisah ini itu dikumpulkan ya ajza'nya ya, segala serpih-serpih jasadnya yang sudah jadi abu itu dikumpulkan. Wallahu ta'ala qadirun ala dzalik. Dan Allah taala Maha mampu untuk hal tersebut ya. Kemudian kita lanjutkan di perkataan Imam Tahawi selanjutnya, mazala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi. Ya, dan Allah senantiasa ya dengan sifatnya itu dan Allah itu selalu sejak dulu itu selalu dengan sifat-sifatnya. Ya, sebelum ya penciptaannya. Itu sebelum Allah menciptakan. Ya, maksudnya Allah itu senantiasa bersifat, Allah itu senantiasa mempunyai sifat-sifatnya dari dulu sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Ya. Lam yazdad bikaunihim syai'a, tidak bertambah dengan adanya penciptaan makhluk sedikit pun dari sifat-sifatnya. Lam yakun qablahum min sifatihi, yang sebelumnya memang bukan sifat Allah. Ya. Penjelasannya adalah taqaddama ma'ana al-bahthu fi kalimatil qadim. Telah dijelaskan sebelumnya pembahasan tentang kalimat al-qadim min haitsul ma'na. Ya, dari sisi makna wa hukmu istimaliha sifatan lillahi azza wa jalla, dan hukum menjadikannya atau menggunakannya sebagai sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah jelaskan ya, al-qadim itu bukan nama Allah, dan kalaupun mau dinisbatkan sifat qadim bagi Allah maka harus diberi penjelasan ya. Qadimun bila ibtida. Kalau itu qadim tanpa permulaan, tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu sudah kita jelaskan. Kemudian wasifatullahi ala anwa'. Dan sifat-sifat Allah itu ada beberapa macam. An-na'ul awal sifatu dzatin. Yang pertama sifat zat Allah. Sifat-sifat dzatiyah ya. Wa hadhihi takunu mulazimatun lidzat. Dan ini adalah sifat yang senantiasa melekat pada zat Allah. Min mithli sifatil yadain, semisal sifat dua tangan. Wa min amthilati sifatid dzat, dan contoh sifat-sifat zat yang lain misalnya al-hayah, hidup, wal qudrah, ya, kekuasaan, kemampuan ya, wal wajah, wajah, wal yad, tangan, wal rijl, kaki, wal mulk, kekerajaan, wal 'azamah, keagungan, wal kibriya, kesombongan, wal 'izzah, kemuliaan atau keperkasaan, wal 'ulu, ketinggian, wal ghina, kekayaan, wal rahmah, ya, kasih sayang, dan lain sebagainya ya. Ada banyak sifat-sifat dzatiyah yang senantiasa melekat pada Allah Subhanahu wa taala. An-naw'u tsani, jenis sifat yang kedua, sifatu fi'liyah. Itu sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan. Wa hadhihi laisat bilazimatin lidzat, dan ini tidak kemudian melekat senantiasa pada zat Allah. Wa min amthilati dzalika al-istiwa 'alal 'arsy. Contohnya adalah istiwa di atas 'arsy. Fa innal 'arsya makhluqun mawjudun ba'da allam yakun.
Karena ars itu adalah makhluk yang baru ada setelah sebelumnya tidak ada. Wa min amthilati sifatil fi'liyah, dan di antara sifat-sifat fi'liyah adalah al-istiwa, kemudian nuzul, ya turun, wal maji datang, wal dhahik tersenyum, ya, war ridha ridho ya suka atau cinta, wal ajab takjub, ya, was sukhat marah, ya murka, wal ityan datang, wal ihya menghidupkan, wal imatah mematikan, wal farah itu dan gembira, ya sebagaimana dalam hadis yang ya Allah gembira menerima tobat hambanya, ya, wal ghadab dan marah, ya, wal hub dan cinta, wal kurh dan benci atau tidak suka. Ini sifat-sifat fi'liyah, ya, menunjukkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. An-naw'u tsalits, yang ketiga, jenis sifat yang ketiga, ma yakunu qadiman bi naw'ihi mulaziman lidzat. Ya. Yaitu yang sudah ada yang melekat dengan zat, lakin min ahadihi ma huwa hadithun. Akan tapi dilihat dari satu persatu perbuatan tersebut, itu dia baru. Ya. Min mithlil, maksudnya satu persatu sifat dilihat dari satu persatunya, maka dia adalah sesuatu yang baru. Baru di sini maksudnya kadang ada, kadang tidak gitu ya. Min mithlis sama' wal basar wal kalam wal khalq. Misal ya mendengar, sifat pendengaran, sifat penglihatan, sifat kalam dan sifat khalq. Fallahu azza wa jalla lam yazal mutakalliman idza syaa. Maka Allah taala itu senantiasa mutakallim, senantiasa ya zat yang bisa berbicara ketika Allah kehendaki. Walam tahdutsu lahu sifatul kalami fi waqtin walam yakun mu'attalan anha fi waqtin. Dan bukanlah ya sifat itu baru ada, sifat kalam itu baru ada dalam satu waktu dan dalam waktu yang lain dia tidak ada. Bukan seperti itu. Ya. Bal huwa muttasifun biha azalan wa abada. Bahkan Allah itu disifati demikian sejak dulu dan selamanya. Wa kadzalika sifatul khalq lam tahdutsu lahu hadhihi sifah ba'da an kana mu'attalan anha. Sifat khalq juga demikian, bukan berarti dia baru ada sifat tersebut setelah sebelumnya tidak ada. Ya, jadi dia memang Allah tidak kemudian setiap waktu berbicara. Tapi bukan berarti sebelum Allah berbicara itu Allah tidak mutakalliman. Ya, bukan berarti Allah tidak punya sifat kalam sebelum Allah berbicara. Nah, ini yang mau dijelaskan oleh Syekh di sini. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, perkataan Imam Tahawi rahimahullah, qauluhu wa kama kana bi sifatihi azaliyan. Dan sebagaimana ya sifat-sifat dengan dan demikian pula Allah ya azali dengan sifat-sifatnya, berarti Allah itu dari dulu sudah punya sifat-sifat. Kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan. Maka demikian pula dia akan senantiasa punya sifat itu seterusnya tanpa batas. Ya. Yakni annallaha subhanahu wa ta'ala kama anna sifatihi azaliyatun kadzalika fahiya baqiyatun abadiyatun. Ya, yaitu sebagaimana Allah Ta'ala itu sifatnya itu sudah dari dulu, maka demikian pula dia akan terus-menerus ada dan tidak akan pernah kemudian lenyap sifat-sifat tersebut, ya, alias abadi. Ini maknanya. Ya. Jadi tidak ada sifat yang kemudian tidak azali, baru ada kapan, itu enggak seperti itu. Dan juga tidak ada sifat yang akan kemudian nanti jadi enggak bersifat itu. Nanti Allah tidak akan bersifat mutakalim lagi misalnya. Nah, itu juga tidak benar. Ya. Jadi sifat Allah itu dari dulu sudah ada, tidak ada yang baru ada, dan tidak pula nanti ada yang akan hilang, gitu ya. Akan senantiasa terus dari awal sampai akhir. Kemudian qauluhu laisa ba'da khalaqal khalqa istafada isma al khaliq. Wala bi ihdatsil bariyah istafada ismal bari. Dan
Ya, tidaklah setelah Allah menciptakan makhluk kemudian baru disebut Khalik, dan tidak pula setelah Allah mengadakan ya atau menciptakan manusia kemudian dia baru disebut pencipta. Ya. Huna mas'alatun fil asma'il muta'alliqah bil umuril fi'liyah allati yu'khadu minha sifah. Ya, masalah ini terkait dengan nama-nama yang terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah yang sifat Allah itu diambil dengannya. Itu sifat-sifat yang diambil dari perbuatan Allah. Ya. Hal wasfuhu bihadza sifah muaqqatun aw huwa fil azali kadzalik. Apakah sifat Allah ini, ya Allah disifati dengan sifat ini itu sifat yang sementara, ya, ataukah Allah itu dari awal itu sudah bersifat demikian? Wa min amtsilah dzalika ismu al-Khaliq. Contohnya adalah nama Al-Khaliq, ya, nama Allah yang Maha Pencipta. Famata kana subhanahu wa ta'ala khaliqan, ya, sejak kapan Allah taala itu disebut Khaliq? Hal ba'da wujudil khalqi aw huwa muttasifun bihadhihi sifah min qabli ay yakhluqa? Apakah setelah Allah menciptakan baru disifati dengan sifat khalq atau setelah Allah menciptakannya? Atau sebelumnya, ataukah sebelum menciptakannya Allah sudah disifati dengan sifat khalq? Wa kama huwa ma'lumun annal itlaqa fi sifati qad yakunu min jihati qabiliyah al-mausufi lil sifah. Ya. Dan sebagaimana diketahui bahwasanya ya, penetapan sifat boleh jadi atau kadangkala dari sisi apakah dia menerima sifat tersebut, ya, au min jihati fi'li sifati fil hal, atau dari sisi perbuatan, ya, perbuatan yang perbuatannya di waktu tersebut. Ya. Jadi ada dua sisi, ya. Sifat sesuatu itu boleh jadi karena dia memang bisa menerima sifat tersebut atau karena dia sedang melakukan perbuatan tersebut baru disifati atau disebut demikian, ya. Famatsalan hal anta katib au laysat bikatib au lasta, ya, au lasta bikatib. Contohnya misalnya apakah engkau ini penulis atau bukan penulis? Antal an katibun bil quwwah walasta katiban bil fi'li. Engkau saat ini adalah penulis karena engkau mampu menulis, ya, dan bukan karena engkau sedang menulis. Ya, dan engkau bukan penulis karena sedang menulis. Ai annaka mutasifun bi sifatil kitabah walakinnaka la taktubu fil hal. Jadi engkau disifati dengan sifat bisa menulis. Akan tapi saat ini engkau tidak sedang menulis. Fa anta mutasifun biha li anna min sya'nika al-kitabah. Maka engkau disebut penulis, engkau disifati dengan bisa menulis karena memang urusanmu adalah tulis menulis. Ya. Fa hakadha binisbati lillahi jalla wa ala wa lahul matsalul a'la. Demikian pula, ya, terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah taala itu yang mempunyai sifat-sifat yang tinggi, yang mulia. Bahwa subhanahul khaliqu hatta qabla wujudil khalqi li'annahu min sya'nihi al-khalq. Maka Allah Subhanahu wa taala itu tetap Maha Pencipta walaupun sebelum adanya penciptaan. Karena memang di antara urusan Allah adalah menciptakan. Wa min huna fa huwa khaliqun qabla wujudil makhluqat. Maka dari sini kita simpulkan bahwasanya Allah itu Maha Pencipta sebelum adanya makhluk. Bahkan sebelum Allah menciptakan ars, Allah itu sudah al-khaliq, ya. Kama qala al-muallif, sebagaimana dikatakan Imam Thahawi, lahu ma'na rububiyah wala marbub. Ya, bahwasanya muallif mengatakan, ya, Allah itu punya sifat rububiyah tanpa adanya yang diatur, tanpa adanya yang diciptakan, ada yang diatur, ada yang diberi rizki, itu Allah tetap punya sifat rububiyah. Wa ma'nal khaliq wala makhluk, dan Allah punya sifat khaliq tanpa adanya makhluk. Wa kama annahu muhyil mauta fahuwal muhyi qabla ayyujad dzalika. Dan sebagaimana Allah itu menciptakan, Allah itu menghidupkan yang mati, dan dia adalah yang
Maha menghidupkan sebelum ada yang mati. Ya. Kemudian wakamaan ya, ini dilanjutkan ya, wakama annahu muhyil mauta ba'dama ahya istahaqqa hadzal isma qabla ihyaihim. Dan sebagaimana Allah itu menghidupkan yang mati setelah menghidupkan istahaqqa hadzal isma qabla ihyaihim, maka Allah pun berhak untuk menyandang nama ini sebelum menghidupkan mereka. Ya. Sebagaimana yang Allah firmankan, Maliki yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Wa illam ya'ti yaumuddin ba'du. Walaupun hari pembalasan itu belum ada, tapi Allah sudah disifati menguasai. Ya, hari pembalasan. Sekarang kan masih hari-hari biasa ya, belum hari kiamat. Tapi Allah sudah disifati sebagai ya penguasa hari pembalasan. Wa qauluhu kadzalika istahaqqa ismal khaliq qabla insya'ihim. Dan begitu pula Allah berhak menyandang nama Khaliq sebelum menciptakan manusia atau menciptakan makhluk. Hadhil mas'alah yunazi'u fiha ba'dul mutakallimina fa yaqulu bi anna Allah lam yattasifu bihadzal ismi al-khaliq illa ba'da khalqil makhluqat. Masalah ini ya didebat oleh sebagian mutakallim, sebagian ahli kalam, dan mereka mengatakan bahwasanya Allah itu tidaklah disifati dengan atau tidaklah dinamai dengan Al-Khaliq kecuali setelah menciptakan makhluk. Wa hadza natijun an adami tafriqi baina sifati bil fi'li wa sifati bil quwwah. Yang demikian ini disebabkan atau hasil dari atau kesimpulan dari ya bahwa mereka itu tidak membedakan antara sifat karena melakukan dan sifat karena kemampuan melakukan. Nah, wallahu a'lam, dan Allah yang lebih tahu. Waqad ikhtalafan nasu fi ittisafillah azza wa jalla fil azali bi sifatihil fi'liyah ala madzahiba. Dan wallahu a'lam, manusia telah berbeda-beda pendapat dalam mensifati Allah azza wa jalla ya fil azal, ya dalam permulaan atau sejak dulu ya dengan sifat-sifatnya yang fi'liyah menjadi beberapa madhab. Ya, ini cukup panjang ya untuk kita baca sampai jam 5 ya. Sebenarnya menarik ini ya. Mungkin kita tinggal 4 menit. Kita nggak apa-apa, ini yang ini kita baca, insya Allah kita baca besok aja ya. Karena ini sudah 456, kalau dilanjut malah akan lebih ya. Ada 3 menit, ada 1 halaman sendiri nih. 1 halaman lewat ya setengah. Jadi kita cukupkan ya sampai di sini karena kita ingin menghormati waktu yang sudah dialokasikan, dan mungkin sisa waktunya kita akan gunakan untuk seandainya ada tanya jawab. Silakan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi. Mau ditanyakan, ada yang kurang jelas, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya kira cukup sampai di sini ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Saya khawatir ini tadi apa memang ada yang ngomong tapi saya nggak dengar ya. Takutnya nggak ada suara satupun gitu yang saya dengar.